إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ثم إلى جميع أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى جميع العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا خاصة لروح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita di pertemuan bulan kemarin, bapak-bapak, ibu-ibu, membahas satu bab, yaitu tentang dosa mata. Kita dinasehati oleh Imam Al-Ghazali, kalau bapak-bapak ibu-ibu masih ingat, paling tidak mata yang Allah ciptakan ini kita jaga dari melihat 3 hal. Yang pertama yaitu tattali'u biha ila ghairi mahramin au ila suratin malihatin bisyahwatin, melihat sesuatu yang bukan mahram atau melihat sesuatu dengan syahwat. Yang pertama, menjaga mata untuk tattali biha ila ghairi mahramin au ila suratin malihatin bisyahwati. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bulan kemarin untuk tidak melihat orang lain dengan ainul ihtikar. Apa tuh ainul ihtikar? Melihat orang dengan apa, Bu? Mata menghina, merendahkan orang. Itu namanya ainul ihtikar. Menganggap remeh, kagak boleh. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menasihati kita agar menjaga mata kita agar jangan sampai tattali biha ala aibi muslim, tidak kepo, tidak pengen tahu, tidak julid sama apa? Sama aib orang lain. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasan kita. Setelah kita bahas tentang mata, kita pergi ke sampingnya, telinga. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Wa ammal udhun, adapun telinga, fahfazha, maka hendaklah jaga telinga kita, an tusghiya biha ilal bid'ah, menjaga telinga. Yang pertama, adab menjaga telinga adalah satu, menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang bersifat bid'ah. Halo, Assalamualaikum. Bid'ah. Saya baca penjelasan kitab ini ditulis oleh Syekh Nawawi Banten dalam Marakil Ubudiyah. Beliau menafsirkan perkataan Imam Ghazali ini, apa yang dimaksud dengan bid'ah, mendengar bid'ah dalam bab ini. Apa, Pak? Yang dimaksud, kata beliau, yaitu mendengar musik. Halo, Assalamualaikum. Musik. Keder kagak ini? Mana doyan musik lagi? Oke, tenang. Saya perlu netralin ini. Apa yang dimaksud musik oleh para ulama itu? Nah, kita mesti bahas ini. Bagaimana hukum musik? Jadi
memang Nabi melarang musik, ya, haram, ya, dianggap sesuatu yang tercela, buruk. Tetapi mesti difahami, musik dalam definisi ulama, bukan dalam definisi ulama, musik dalam konteks masa lalu, yang disebut musik itu adalah ada alatnya, ada liriknya, ada pemain musiknya, ada penyanyi yang menyanyikan liriknya, ada khomarnya, minuman kerasnya, ada biduan yang joget, ada zinanya, ada khalwat, ada ikhtilat kumpul cewek cowoknya. Satu kesatuan ini, itulah yang disebut musik dalam konteks masa lalu. Halo, Assalamualaikum. Paham? Nah, apakah orang dalam zaman sekarang ini kudu bermusik dengan cara begitu? Enggak. Konteksnya udah beda. Sekarang orang bisa denger lagu tanpa pakai biduan. Bisa nggak? Bisa, Pak. Saya kalau nyetir mobil, Pak, nyetel musik saya. Kalau kagak pakai musik, tidur saya. Ngantuk. Kerja bakti kalau kagak ada musiknya, nggak semangat. Ibu-ibu olahraga kalau kagak ada musiknya, kagak gerak dia. Deprok, ya Pak ya. Jadi musik dalam konteks orang dulu dengan orang sekarang itu beda. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu akan bertemu dengan dua pendapat dalam bab musik. Ada yang tasyaddud, ketat, kagak boleh. Musiknya haram, alatnya haram. Itu akan ketemu dengan pendapat itu. Apakah mesti dilawan? Enggak. Justru kita angkat tangan sama yang begitu. Dia mengambil pendapat yang berat untuk diikuti. Jika ada saudara kita yang anti dengan musik, bagaimanapun jenisnya, anti, ya kagak usah bertengkar. Yang penting yang punya pendapat begitu menghormati yang punya pendapat yang lain tentang musik. Gak usah ribut, gak usah. Dia kagak suka musik, ya udah gak usah denger, gak usah nyetel. Itu pendapatnya. Dan banyak ulama yang berpendapat begitu, tasyaddud, ketat. Nah, ada ulama yang berpendapat tawassut, tidak terlalu ketat, tetapi tengah-tengah. Mereka melihat konteksnya. Oke, musik itu bisa haram, tetapi tidak semuanya. Kapan musik itu haram? Ketika musik itu satu kesatuan, bukan hanya ada iramanya, tapi juga liriknya, berikut biduannya, ada khomarnya, ada zinanya, ada kumpul keboknya di situ. Baru musik dalam konteks itu haram. Kira-kira kalau istilah sekarang namanya konser. Tapi tidak semua konser sekarang kudu ada mirasnya. Ada konser religi, malah orang bersolawat. Ada konser lagu-lagu Islami, orang malah bersenandung. Nah, jika konteksnya berbeda, hukumnya juga berbeda. Tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamaratakan. Nah, jadi bagaimana Pak? Musik halal atau haram kan? Halo, Assalamualaikum. Ini kalau saya harapin pengajian tutup kayaknya bulan depan nih. Jadi ya kita boleh berbeda pendapat apa definisi musik. Coba apa musik itu? Apakah musik itu irama campur lirik? Apakah yang disebut musik itu notasi nada yang berbeda,
lalu membentuk harmoni. Apa musik itu? Jika itu yang disebut musik, maka kicauan burung juga musik. Karena ada suaranya. Apa lagi? Hah? Bunyi jam juga musik. Kalau begitu masjid jangan pakai jam yang ada bunyinya tuh. Itu apa? Anda masuk sholat, tit, tit, tit. Jangan-jangan itu musik juga. Orang bisa berbeda pendapat tentang definisi musik. Walhasil. Ya, walhasil. Memang ada hadis Allah melaknat orang yang menggunakan musik. Tetapi apa yang dimaksud musik di situ? Yang dimaksud musik pada masa itu, iya, jangan salah nyimpulin. Ketika ada lagu, ketika ada lagu, ada lirik, ada penyanyi, ada pemain, ada khomarnya, ada zinanya, ada kumpul kebonya. Jadi bukan cuma entertainnya doang, tapi juga ada ya, minum khomarnya, ada nyawer biduannya, ada zinanya, ada mabuk-mabuknya. Itu yang disebut musik pada masa jahiliyah. Nah, apakah sama orang bermusik pada masa jahiliyah sama sekarang? Belum tentu. Mungkin ada di satu kampung tertentu kalau main musik kudu ada mirasnya. Termasuk kampung saya. Halo, Assalamualaikum. Saya ini kan aslinya Medan. Tinggal di pesisir pantai. Bapak tahu sendiri orang pantai bagaimana. Nah, ya kan wataknya. Jadi saya kalau denger son meruyung kagak kaget saya. Kampung saya lebih dari itu. Jadi kampung saya kalau orang ngadain hajat atau Agustusan itu ada biduannya, di belakang panggung anak-anak muda minum. Nah, kalau itu yang dilakukan haram. Kalau ada ustadz yang menghalalkan, coret ustadznya. Aneh itu berarti. Nah, jadi saya tidak menghalalkan 100%, tidak, tetapi lihat konteksnya. Orang ngundang musik yang dia undang Opik, Roma Irama, siapa lagi tuh? Nisa Sabian, itu anak-anak muda tuh. Ibu-ibu Nasidaria. Masa haram? Nyanyinya bila Israel datang memanggil. Wah, itu mah bukan haram, Pak. Wah, itu. Lah kita kalau nyanyi bila Israel, Pak, makan gak selera. Iya kan, Bu? Nah, atau sholawat. Lihat konteks. Ya, jadi tidak semua musik haram. Kapan musik menjadi haram? Itu tadi. Jadi istilah musik sudah berbeda. Ketika orang menyebut musik pada masa jahiliyah dengan hari ini itu perbedaan. Ini mesti ditebalkan. Di Jawa Timur lagi ramai tentang son orek atau horek. Kalau orek mah tempe ya Pak ya. Mana yang orang Jawa Timur sini? Jawa Timur memang tradisinya horek, Pak. Oh, baru-baru aja. Serius nih. Saya punya pembantu Jawa Tengah. Justru dia bilang asalnya Jawa Tengah, Ustaz. Nah, di Jawa Timur lagi rame son horek. Lalu ada ulama besar namanya Kiai Muhib Aman Ali berfatwa mengharamkan son horek. Rame disikat sama netizen yang jahil, yang kagak ngaji. Mari kita lihat bagaimana duduk masalahnya. Kata ulama itu, yang saya haramkan itu adalah son horek. Apa definisi son horek? Son horek adalah ketika ada son, lalu orang karnaval, jalan rame-rame, di situ ada biduannya yang nyanyi, buka aurat, lalu kemudian banyak mudaratnya, terlalu banyak berita orang yang ketimpa son horek, orang yang mati dalam kerumunan,
genteng rumah hancur, kaca pecah. Yang saya haramkan itu sound horeg yang ketika ada nyanyi di situ juga ada unsur memberi mudarat dan meneror orang, langsung tidak langsung, sengaja tidak sengaja. Lalu dibantah sama netizen, jangan begitu Kiai, emang dia kalau ceramah kagak pakai sound apa? Begitu kan kagak nyambung. Yang diharamkan sound horeg, bukan sound system. Kalau sound system adalah sound yang disistemkan. Ini namanya sound system. Nah kalau ngaji kagak pakai sound system tidur. Pakai sound system juga tidur. Apalagi kagak pakai sound system, Bu. Jadi kalau ini mah bukan sound horeg. Ini mah nggak haram. Yang disebut sound horeg itu satu kesatuan. Musiknya ada, biduannya ada, joget nyanyi-nyanyi. Oh kenceng, yang diharamkan itu. Bagaimana kalau diganti? Soundnya ada, suaranya dipelanin, yang nyanyi ada, tapi nutup aurat. Yang dinyanyiin lagu-lagu yang benar. Istilahnya udah berubah, bukan lagi sound horeg, sound syariah. Nggak jadi haram. Beda konteks, beda hukum. Tuh, itu pentingnya belajar fikih. Nah, karena yang mendengar fatwa ini orang kagak ngaji, ya Allah, kiai ini habis-habisan dinyek sama netizen jahil itu. Padahal Bapak tahu nggak, yang berfatwa ini, ulama Jawa Timur ini, kiai besar Nahdlatul Ulama. Jadi di NU itu ada namanya Bahsul Masail. Kalau mau berfatwa, ulama-ulama itu musyawarah dulu, hukumnya apa, dalilnya mana, debat dulu, baru keluar hukum. Namanya Bahsul Masail. Nah, salah satu pendekar Bahsul Masail ya, ini ulama yang berfatwa ini, Kiai Muhib Aman Ali, pendekarnya Bahsul Masail Jawa Timur. Berfatwa, tetapi kemudian fatwanya tentang sound horeg ya diledek sama netizen yang kagak ngaji. Wah, nggak jelas sudah komentarnya, merendahkan ulama. Nah, itu coba bayangin itu, karena nggak ngaji. Astagfirullahaladzim. Dibilang ini kiai membuat dapur orang kagak ngumpul, pengusaha sound system jadi kagak bisa hidup gara-gara fatwa ini. Nah, orang salah memahami isi fatwanya. Yang diharamkan itu Pak bukan soundnya. Ente tetap bisa ngerental sound, tetap. Yang diharapkan itu seluruh rangkaian acara dalam sound horeg itu. Biduannya ada, orang joget-joget, rumah orang hancur, dan lain-lain. Itu yang kagak boleh. Bukan semua musik haram. Saya tasyakuran khitan panggil marawis. Musik juga namanya Pak. Cuman yang nyanyi laki-laki saya pilih. Ya, kagak ada joget-jogetnya. Saya pakai musik, tetapi saya jaga musiknya bagaimana orang terhibur tapi tetap nggak dosa. Itu fungsi ngaji. Ngaji itu bagaimana orang bisa dapat solusi tetapi nggak haram. Jadi soal musik ini ada 3 pendapat. Satu, terlalu ketat, sebagian pendapat ulama. Yang kedua, terlalu bablas, ya kayak sound horeg itu. Udah nggak ada haram-haram, semuanya halal, sikat aja. Yang ketiga, tengah-tengah. Lihat sikonnya. Jika begini halal, jika begini haram. Halo, Assalamualaikum. Jangankan musik, Bu, ibu baca Yasin di telinga orang itu bisa haram. Jangankan sound horeg. Kalau sound horeg mah kejauhan udah pasti haramnya. Ibu baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim di telinga orang tuh, itu haram. Coba Bu, orangnya marah. Itu sound horeg, rumahnya hancur, kacanya pecah. Dan dia kagak bisa milih genteng mana yang jatuh, kagak bisa Bu.
Ya. Nah, ibu baca Quran tapi nempel di telinga suami orang, haram nggak bu? Haram bu. Biar kata isinya Yasin. Itu maksudnya begitu. Halo, Assalamualaikum. Jadi lihat konteksnya. Musik boleh. Saya demen tuh denger lagu Oma. Ada isi dakwah. Betul nggak Pak? Dengar lagu Opik. Siapa lagi Pak? Hah? Banyak sekarang tuh. Ya, senang saya tuh. Isinya ngajarin kita ingat Allah, ingat mati. Bagus. Sebab ada orang yang disuruh ingat mati pakai Quran belum nyambung. Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu nafsin ceramah mulu. Gitu jawabannya. Dan begitu orang ngingetin mati tapi pakai media musik, dia nerima. Ya juga ya, artinya ada dakwah di sana. Ya, tidak semuanya haram. Begitu Bu. Jadi udah tahu jawabannya. Yang dimaksud oleh Imam Syekh Nawawi, satu, jaga telinga, jangan dengerin bid'ah. Beliau tafsirkan bid'ah di sini musik. Apa makna musik yang dimaksud Syekh Nawawi? Musik dalam konteks zaman jahiliyah. Bagaimana musik zaman jahiliyah? Ada liriknya, ada penyanyinya, ada biduannya, ada yang tukang jogetnya, ada mabuknya, ada mirasnya, ada zinanya, ada berantemnya. Itu yang haram. Jika itu bisa dikondisikan, selesai. Begitu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi kita mesti adil melihat sesuatu. Ya. Alhamdulillah. Jadi tutup gak nih pengajian? Enggak ya. Nah, itu bid'ah. Ya, yang kedua kata beliau, jaga telinga untuk antusriya biha ilal ghibah. Jangan mendengar ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu definisinya adalah kalau menceritakan orang, tidak semua menceritakan orang disebut ghibah. Apa ghibah itu? Menceritakan sesuatu tentang orang lain yang jika sesuatu itu diketahui oleh orang tersebut, dia tidak senang. Itu ghibah. Apa yang biasanya orang tidak senang untuk diomongkan tentang dirinya? Kebaikannya apa keburukannya Pak? Oleh karena itu kata para ulama, ghibah adalah menceritakan keburukan orang. Yang kalau orang itu dengar dia nggak suka, namanya ghibah. Bagaimana kalau Bapak menceritakan kebaikan orang? Bukan ghibah, nyeritain juga namanya. Tetapi bukan ghibah, karena itu kebaikannya. Malah dia senang. Paham ini? Betul? Itu yang disebut ghibah. Ya. Ghibah ini seperti kita makan bangkai saudara kita. Susah nih Bu, ninggalin dosa ghibah. Ya kan Bu? Baik bapak-bapak, lebih-lebih ibu-ibu. Bahkan kalau di tongkrongan kagak ada gibahnya, bubar itu tongkrongan. Bahkan syarat member jadi anggota tongkrongan kudu ikut gibah. Jadi, nah itu kudu dijaga. Kalau udah ngaji kitab Bidayatul Hidayah, kita dinasehatin, jaga telinga, jangan dengerin gibah. Coba, Imam Ghazali bilang bukan jaga jangan kagak gibah, jaga dengerin gibah. Denger aja nggak boleh, apa yang ngomongin. Sebab ada yang berpendapat, lah kita kan cuma denger kagak ngomong. Sama Bu, denger sama ngucap dosanya sama. Ibu kagak gosip tapi nonton gosip, sama. Ya. Makanya nontonnya Mama Dede aja dah, pengajian tuh, ceramah. Iriba, ya. Nah, ada pendapat dari Imam Nawawi. Tadi Syekh yang saya sebutkan pertama, Syekh Nawawi, orang Banten. Nah, kalau yang ini Imam Nawawi, orang Irak. Ya. Kata Imam Nawawi ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Dengerin Bu.
Jadi kalau mau gibah bisa halal nih Bu. Yang pertama, membicarakan orang tetapi motifnya lil istifta, meminta fatwa. Contoh, ada seorang bini di KDRT apa lakinya. Ya. Lalu kemudian bini ngelapor ke pengadilan. Ditanya sama pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama pengadilan. Ibu, apa yang terjadi antara ibu sama bapak? Saya pokoknya mau cerai dah. Udah kagak tahan saya jadi bini dia. Bertahun-tahun saya di KDRT. Bagaimana dia KDRT? Diceritain sama bininya tentang suaminya. Ya, kalau saya digampar, rambut saya ditarik, saya kagak dikasih nafkah. Itu kan ngomongin suami itu. Assalamualaikum. Gibah bukan? Gibah tapi boleh. Kenapa? Lil istifta, meminta fatwa dari orang yang punya wewenang, yaitu pengadilan. Yang kagak boleh ibu ngomong sama tetangga. Gue sebel banget sama laki gue. Apa emang? Mancing mulu. Bukan begini, monok begini. Apa hubungannya tetangga sama laki? Kagak ada hubungannya, dia kagak punya otoritas, dia punya wewenang. Maka jatuhnya gibah yang tidak boleh. Kecuali ibu ngomong sama siapa? Sama saudara laki, nasihatin itu. Sama gurunya. Itu orang yang masih punya sangkutan yang bisa nasihatin. Boleh. Lil istifta, meminta fatwa. Ada gibah-gibah yang diperbolehkan. Dengerin dulu, apalin. Jadi ibu masih bisa gibah. Yang kedua, gibah yang diperbolehin apaan? Ketika orang itu ngomongin orang, tetapi untuk memastikan status orang itu. Contoh, ada dua nama Rina di sini, tapi yang satu pesek, yang satu mancung. Supaya orang tahu mana Rina yang dimaksud, kata orang ini Rina Nose katanya, Rina pesek. Itu gibah Bu. Ngomongin hidung orang. Kita kembali ke definisi gibah. Apa? Gibah. Ngomongin yang orang itu tidak suka. Disebut pesek kan orang tidak suka pada umumnya. Tetapi ya, jika itu dilakukan untuk membedakan dua orang Rina dan si Rinanya tidak marah, maka boleh. Nah, boleh. Nggak jatuh gibah. Tapi jika dia tidak izin, jatuhnya gibah. Coba, sedetail itu ulama membahas tentang akhlak. Ya. Kalau kagak ngaji, kagak paham dia. Apa detil? Mau ngomongin nama orang juga bisa jatuh gibah. Ya. Jadi, ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan, Bu, Ibu pernah nggak Bu nongkrong di satu tongkrongan, orang lain ngegibah di tongkrongan itu, tapi Ibu kagak mau gibah sebenarnya? Ibu ya, pernah nggak Bu? Sering Mbak? Bapak-bapak juga sering. Bukan main dah. Kirain emak-emak doang yang gibah. Ya, mau bapak juga tuang gibah Bu. Ya, sama aja Bu. Ini mah dosa sosial, bukan dosa gender ini. Tentang laki kagak gibah, jangan dikata Bu, malah lebih tiris gibahnya bapak-bapak Pak. Ya Allah ya Karim. Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, orang Banten Kanara, kalau supaya kita kagak kena dosa gibah, kan gibah itu berdosa bukan cuma ngomong, denger juga dosa. Nah, biar kita nggak kena dosa dengerin gibah, gimana cara merekayasanya? Satu, ketika kita menghadiri satu tongkrongan, satu majelis, tapi di situ ada yang ngegibah, satu, jalan keluarnya adalah supaya kita kagak berdosa. Satu, yaitu karohatun bil qalb,
hati kita mesti menyangkal, mesti benci sama yang diobrolkan. Itu dulu yang paling penting. Ya. Ada orang kagak ikut gibah, tapi begitu denger temannya digibah, nah ini nih gue pengen denger yang ini nih, nah itu dosa Pak, sama itu dosanya, ini ya. Nah, untung bukan gua yang ngomong, udah diwakilin, udah dosanya buat dia katanya. Padahal sama tuh. Kenapa? Karena hatinya tidak menyangkal, malah seneng kalau bisa gibah terus. Saya mah diem aja, angguk-angguk, gibah tetap jalan, itu dosanya sama. Jadi yang pertama cara merekayasanya hatinya mesti menyangkal. Kan ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi dzalika adhaful iman. Jika Anda melihat kemungkaran, maka rubah dengan apa? Kekuasaan, power. Jika tidak bisa, dengan lisan. Jika tidak bisa, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Hadis ini sering kita dengar, tapi cara kita membaca hadis ini terbalik. Keliru, sebenarnya bukan itu maknanya. Mestinya dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Mestinya kalau Anda melihat kemungkaran, maka hal pertama yang kita harus lakukan, hati kita nolak dulu. Setelah hati kita nolak, tolaklah kemungkaran itu dengan lisan, nasihatin. Jangan begini, jangan begini. Udah dinasehatin, kagak juga. Masih ada kemungkaran, baru dengan kekuasaan, legalitas. Begitu. Bukan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Ya. Apa yang dari bawah, yang paling bawah itu? Hati kita kudu benci dulu, karahatun bil qalb. Halo, Assalamualaikum. Kita ngelihat maksiat. Jangan kita ngelihat maksiat nih, ya itu begitu kita ngelewatin tempat maksiat, wah gue pengen ceramahin dari. Jangan Bu, disantet orang. Yang pertama dilakuin apa? Hati kita kudu benci dulu, dan kagak perlu diomongin. Yang tahu kan Allah. Kita nggak setuju sama kelakuannya, benci sama maksiat itu. Itu kita udah dapat pahala jihad, tetapi belum sempurna. Bagaimana? Kenapa? Karena kalau dia masih ngingkarin, yang selamat cuma dia, kemungkaran mah tetap ada. Jadi tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dia mesti lanjutin jihadnya. Kemana? Nasehatin dengan lisannya, dengan cara beradab. Ya, tidak menghardik orang, tidak merendahkan orang, nasihat pelan-pelan. Jika nggak mempan, baru dia dengan kekuasaan hubungin RT-nya, RW-nya, lurahnya, kalau bisa pemdanya jadi perda, gimana gitu. Itu jihad. Jadi ada cara, ada regulasinya, ada adabnya, ada etikanya. Halo, Assalamualaikum. Iya. Nah, jadi supaya kita kagak kena dosa gibah, debu-debu gibah, pertama karahatun bil qalb, hati kita kudu ngingkarin, benci. Ketika orang ngomongin orang lain dan kita duduk di situ, hati kita kudu nolak, nggak setuju. Satu. Yang kedua, caranya kata Syekh Nawawi, yang kedua yaitu zikrullah, zikir sama Allah. Zikirnya bisa dengan lisan, bisa dengan qalbu aja. Ya. Takut kalau dengan lisan, astagfirullah. Orang gibah kita, astagfirullah, astagfirullah. Orang kesinggung. Ya. Ya. Dalam hati. Baca apa kayak Bu? Yang ibu bisa, apa sholawat, apa-apa. Dan kata Syekh Nawawi, hadirkan hati kita untuk khusyuk dengan zikir itu, supaya hati kita kagak khusyuk dengan obrolan gibah orang. Cara merekayasanya. Tiga, mufarokoh. Ini cara yang terakhir. Apa itu mufarokoh? Tinggalin majelis itu, tinggalin tongkrongan itu, cari tongkrongan yang lain yang lebih maslahat, cari teman nongkrong yang lain. Nah, itu cara yang paling terakhir. Karena kalau orang gibah kita langsung tinggalin tongkrongan, kan nggak masalah juga. Ntar dianggap ansos, sombong,
kagak ini amat. Jadi beragama itu ada seninya. Agama tidak salah, yang salah itu pelakunya. Agama bilang tinggalin gibah, tapi cara ninggalinnya ada seninya. Kagak bisa tekstual. Agama nggak boleh gibah, begitu ada gibah langsung jangan gibah. Allah berfirman, orang murka. Jadi ada seni beragama. Itu yang susah, dan orang tidak akan bisa punya seni agama kalau dia kagak lingkaran, kagak duduk, kagak ngaji, kagak majelis. Yang begini-gini kan dapatnya di majelis ilmu. Kalau kagak dapat. Yang ketiga, adab kita menjaga telinga. Yang pertama tadi tidak mendengar bid'ah. Itu udah jelasin panjang kali lebar. Yang kedua gibah, yang ketiga fuhsi. Ya, mendengar perkataan kotor, kata-kata keji, kata-kata cabul, kata-kata yang kagak pantas. Ya. Yang keempat, awil khawdi fil batil. Mendengarkan sesuatu yang batil. Yang kelima, au dzikri masawi'in nas. Mendengarkan kejelekan orang lain. Ya, fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah ta'ala wa sunnata Rasulillah wa hikmata awliyaihi. Karena telinga diciptain Allah supaya kita dengerin Al-Quran, dengerin hadis Nabi, dan dengerin nasihat para ulama. Wa tatawassala bistifadatil ilm biha ilal mulkil mukim wan na'imid da'im fi jiwari rabbil alamin. Dan telinga diciptain supaya kita menjadikan telinga ini sebagai media untuk istifadatu al-ilm, mencari ilmu. Ini kan kita ngaji pakai telinga ya Pak ya. Kalau ngaji kagak punya telinga, ya kagak ngerti. Ada telinga juga, ada telinga juga bahaya ya. Apalagi kagak ada. Jadi ini telinga kita ini luar biasa pahalanya, dipakai buat ngaji, istifadah, mencari ilmu. Saya kemarin baru pulang dari Hong Kong 4 hari, ceramah di sana, diundang sama TKW Hong Kong. Itu dahsyat sekali, ya semangat sekali mereka ngaji. Kita malu kalau nggak semangat Bu. Kita di sini enak, tenang sama keluarga. Dia jauh sama keluarga, tapi dahsyat, luar biasa. Ya, rata-rata janda Pak. Ya. Kayaknya langsung nyaut mazhab janda kayaknya di sana. Rata-rata janda di sana. Ya. Loh saya bingung, begitu saya ceramah, yang hadir napak semua Pak. Ternyata orang Jawa rata-rata di sana itu. Akhirnya saya ngomong Jawa ya. Jadi sama teman-teman PCINU Hong Kong di sana luar biasa. Jadi mereka itu belajar ngaji, belajar tahsin dari Iqra 1, Iqra 2 sambil jadi, mohon maaf, jadi pembantu tapi sambil ngaji itu dahsyat menurut saya. Luar biasa. Ya. Nah, fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih sara makana laka 'alaika. Kalau orang dikasih telinga tapi telinganya dipakai untuk hal-hal yang kagak baik, maka sebenarnya sesuatu yang tadinya nikmat berubah menjadi nikmah, bencana. Wan qalib makana sababa fauzik sababa halakik wa hadza ghayatul khusran. Berubah dari keberuntungan menjadi kebinasaan. Telinga yang tadinya kudu bisa jadi maslahat dunia akhirat, tetapi jadi kebinasaan. Wa hadza ghayatul khusran. Dan ini adalah puncak kerugian. Apa itu? Apa itu rugi? Rugi adalah sesuatu yang berpotensi maslahat, tetapi kemudian justru dipakai untuk melakukan hal yang mengundang mafsadah. Itu rugi. Ya. Telinga bisa dipakai buat ngaji, dipakai buat yang manfaat, tetapi dengerin gibah, jadi rugi. Ghayatul khusran. Maka wala tazunna, terakhir, wala tazunna annal isma yahtassu bihil qa'il dunal mustami. Kata Imam Ghazali, jangan beranggapan bahwa
yang kena dosa cuman yang ngomong, bukan yang denger. Jadi kalau ada pergibahan, jangan pernah ngomong yang dosa kan dia, yang ngomong dia, enggak. Yang denger juga dosa. Fafil khobar, dalam satu riwayat dikatakan, annal mustami'a syarikul qail. Orang yang mendengar adalah komplotan yang ngomong. Annal mustami syarikul qail. Pendengar itu komplotan yang ngomong. Wa huwa ahadul mu'tabain. Dan dia adalah satu di antara dua orang yang bergibah. Jadi yang ngomong gibah, yang dengar juga gibah. Bagaimana cara tidak kena dosa gibah? Tadi yang tiga yang di awal tadi. Satu apa? Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak kayaknya? Apa satu? Abu? Bagus tuh. Hati kudu nolak. Kedua? Zikir. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Yang ketiga? Mufarokoh, tinggalin majelisnya, tapi dengan cara yang santun. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan silahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan silahkan. Itu tentang telinga. Besok bulan depan kita lanjut tentang mulut, lisan agak panjang dan dulu tentang mulut. Banyak dosanya. Ada pertanyaan silahkan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kagak ada kita tutup ini. Bau soto udah nyampe sini nih. Soto apa itu? Silakan Pak. Bangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Masya Allah ya pertanyaannya ya. Kita hidup di media sosial, mungkin kita kedepan, kita kagak ngomong, tapi baca. Mungkin ada orang yang nge-share di grup WA, isinya gibah, ya, dan lain-lain. Emang kadang-kadang begitu di media sosial, di WA, dia buat grup sendiri, isinya 3 orang, kelompok dia aja gibahin orang lain. Nah, itu gimana hukumnya kalau kita baca? Ya sama hukumnya ya, dengan mendengar dan melihat. Terus bagaimana kita punya TikTok, punya Instagram, kita nggak bisa kontrol? Bisa. Followlah akun-akun yang benar. Karena algoritma media sosial itu sekali kita klik, dia akan menyodorkan hal yang sama. Kita nge-like postingan komedian misalnya. Nggak lama nanti muncul komedian-komedian yang lain. Jadi dia coba mengenali kita dengan apa yang kita lakukan. Itu media sosial begitu cara kerjanya, algoritmanya. Nah, tapi kalau kita yang sering kita like yang baik-baik, nanti yang muncul yang baik-baik juga. Ya, kita nge-like yang kagak bener, yang muncul kagak bener, begitu Pak. Kalau algoritma cara kerja media sosial. Ya betapapun sulit dibendung. Ya, mungkin namanya akun, hari ini dia nge-share yang baik, lu besok dia nge-share yang agak bener, kita nggak bisa kontrol. Maka ya setidaknya hati kita itu tadi, karahatun bil qalb, hati kita mengingkari. Nah, kita menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang benar. Nah, ada lagi gibah yang diperbolehkan, saya lupa jelasin. Menurut Imam Nawawi, gibah yang diperbolehkan salah satunya adalah ngomongin pelaku kejahatan yang dia berbuat jahat di depan umum. Boleh. Bapak baca berita itu nyebutin nama orang, gibah itu. Tetapi boleh. Karena berita itu diberitakan supaya orang tidak terjebak dengan pelaku kejahatan yang sama, dengan orang yang sama. Maka menurut Imam Nawawi itu boleh. Ya. Ada di komplek, ya, dia buat spanduk, hadirilah kumpul kebo. Wah, di-share itu malah.
Itu boleh gibahin orang begitu, karena dia juga sudah men-share kejahatan terang-terangan. Tapi kalau dia ngumpet-ngumpet kumpul kebonya, itu jihadnya juga ngumpet-ngumpet, gedornya pelan-pelan, punten, masuk, cari tahu, begitu. Itu nggak sembarangan. Tapi begitu dia udah nge-share, dipublish, semua orang bisa baca, maka semua orang boleh menggibahi dia, ngasih tahu, jangan temenan sama dia, kagak bener itu orang, boleh, kata Imam Nawawi. Kita baca berita, ada nama tersangka disebut, boleh, supaya orang tahu dan tidak terjebak dengan kriminalitas yang sama. Itu. Ya. Ada yang lain? Ibu-ibu, Bu, gimana Bu? Cukup? Mana? Ada? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyambung pertanyaan tentang medsos itu luar biasa. Adalah yang baru muncul ya AI. itu luar biasa. Kita lihat di internet wajah saya itu bisa dibuat dengan istri. Iya. Tadi bisa dibuat. Betul. Di presiden kita Prabowo dibikin maki-maki. Prabowo yang dia maki, orang semua penyakitnya Prabowo. Jadi luar biasa. Mungkin Ustaz ini bukan masalah telinga. Ya. Mungkin besok-besok mungkin masalah mata dan masalah politik. Ada bab tangan. Jadi susah benar. Jadi bagi kita mungkin Ustaz, Iya. yang paling kita tekankan sama lagi, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, kita kembali kepada hati kita. Yang nomor satu, kembali kan hati dulu baru kita berbicara. Iya. Jadi, Nah. Iya. Kedua, bagi kita yang punya HP, yang waktu senggang HP, itu berita-berita hoax, namanya itu ribuan satu hari. Ribuan masuk ke HP kita yang kecil. Bayangkan ribuan yang ada di situ, yang memaki-maki orang masuk ke diri kita. Orang yang menyebar itu untuk merusak akidah umat itu sampai ribuan HP. Ada kelompok khusus yang ingin merusak akidah sama anak-anak kita. Itu yang saya kira luar biasa, hancurkan buah kita. Jadi saya apa yang kalau selama ini kita itu artinya untuk memutar ya. Jadi artinya kita berbicara dengan hati sendiri itu yang paling susah Ustaz. Sampai sekarang kita terserah aja untuk mengembalikan untuk mengusir segala sesuatu itu dari hati. Nah. Untuk menetralkan itu gimana cara? Nah, Masya Allah. Ya, jadi sekarang kita hidup di era media sosial. Lagi sekarang ada AI, kecerdasan artifisial. Orang bisa dibuat videonya seolah-olah dia, tapi sebenarnya bukan dia, dan lain-lain. Jadi semakin teknologi berkembang, dia seperti dua sisi mata pisau. Pertama, ketajamannya bisa memudahkan kita untuk memotong sesuatu, tetapi ketajamannya juga bisa membunuh kita. Jika muncul satu kecanggihan teknologi, maka muncul kriminalitas yang lain yang berbarengan sama teknologi itu. Saya nonton film itu judulnya tentang waktu, ya. Jadi di masa depan, dalam film itu diceritakan orang bisa melihat takdirnya. Dia bisa melihat
waktu, usia secara langsung di tangannya. Jadi misalnya umur bapak-bapak di sini misalnya 5 hari lagi. Itu di situ ada jamnya di sini. 5 hari lagi expired, habis. Itu begitu filmnya. Saya nonton tuh. Ya, film barat. Apa positifnya? Orang tidak ada yang tidur, Pak. Kagak ada yang nganggur, kagak ada. Semuanya produktif kerja. Karena dia tahu kapan dia mati. Dia kudu kerja biar bini sama anaknya ada tabungan. Produktif. Wah, orang sibuk mengejar waktu. Mungkin itulah yang membuat orang barat mengatakan time is money, katanya. Waktu adalah uang. Bagi dia sangat kapitalis. Jika tidak dapat uang, maka kamu rugi dalam waktu itu. Kata orang barat. Dalam agama nggak begitu. Dalam agama, waktu adalah Tuhan. Karena yang punya waktu Tuhan. Jika dalam detik tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka rugi. Beda kan? Beda. Nah, lalu kemudian muncul kriminalitas. Apa kriminalitasnya? Orang muncul tukang begal waktu. Jadi kalau tangan kita ditempel ke orang, waktu itu bisa ditransfer. Banyak orang yang tiba-tiba mati karena dicuri waktunya di tangan. Asal ditempel, mati. Ditempel, kecuri 5 tahun. Tersisa usianya jadi dikit. Jadi jika teknologi muncul, ada positifnya, tentu ada kriminalitas susulan. Ya, kita mesti apa ya? Sebenarnya sehebat apapun teknologi, kalau kita punya kesadaran beragama, kembali ke ajaran agama, kita bisa memportal diri kita. Misalnya ada chat GPT, ada AI, video yang seolah-olah orang ngomong pelukan sama bini orang. Cukup kita kembali ke agama. Apa yang agama suruh? Tabayyun, konfirmasi, cari tahu benar apa kagak. Jangan langsung komen, oh dia mah selingkuh ya. Nah, itu udah bukan agama. Agama nyuruh tatsabbut dan tabayyun. Jelas gak nih beritanya? Dari mana sumbernya? Hebat tuh. AI belum ditemukan, tetapi Al-Quran sudah nyuruh kita tabayyun dan tatsabbut, mengkonfirmasi berita. Mungkin dulu kita dengar ayat ini biasa-biasa aja, tapi ketika ada AI, tabayyun itu penting. Karena muka orang bisa sama di media sosial, tetapi orang mesti tabayyun. Benar kamu nggak? Di cross check. Oh ternyata bukan. Nah itu pentingnya ajaran agama. Ya. Nah, bagaimana cara kita punya hati biar kita bisa punya kesadaran untuk balik ke ajaran agama? Ya, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita minta. Dan kita punya sadar, caranya salah satunya adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah sikap bahwa kita merasa dilihat Allah, diaudit Allah, diintai Allah. Itu namanya apa, Pak? Assalamualaikum. Apa itu? Sikap merasa diawasi Allah. Nah, itu yang susah. Bagaimana supaya muraqabahnya tebal? Ya, susah lagi tuh. Ya, kita sering bergaul sama orang soleh, dekat sama orang baik, nular kebaikannya, kesadaran tentang Tuhannya jadi tebal. Ya, dapat madat hidayah dari Allah, baru sikap muraqabahnya jadi tebal. Dan begitu seterusnya. Dan orang tidak mungkin dapat muraqabah kalau dia nggak punya tauhid. Karena muraqabah adalah buah dari tauhid. Orang tidak mungkin merasa diintai Tuhan kalau dia tidak kenal Tuhan. Untuk kenal Tuhan dia mesti belajar tauhid, bertauhid. Setelah orang kenal, ternyata agung sekali Tuhan itu, baru muncul rasa takut, merasa diaudit, merasa dilihat, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu kira-kira. Saya kira cukup karena udah banyak yang gelisah. Oh ada, aku lagi. Iya, makasih. Pak, kesian nih Pak. Kalau kagak dijawab, ngigo ntar. Makasih. Ya, terakhir nah.
Ya. Ajib, ajib, ajib. Ser ya. Al-bab al-seriyah. Apa namanya? Apa tadi yang pertama? Gara-gara ser saya lupa nih. Ya, gibah. Iya. Kita Pak kagak bisa. Kita nih, jangankan kita. Nabi tidak bisa menghilangkan maksiat 100%. Gak bisa. Maksiat itu sunnatullah, hukum alam. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat kurang sehari, mesti ada yang taat dan mesti ada yang maksiat. Itu hukum alam. Sunnah min sunanillah. Ini perlu dijelaskan supaya kalau ada orang maksiat kita jangan stres terlalu berat. Gara-gara nyetresin maksiat orang, kita jadi nggak fokus ibadah, jadi nggak sehat. Jadi kita nggak bisa ngilangin maksiat 100%. Tetapi yang paling penting dalam hati kita mesti ada giroh. Apa giroh? Rasa cemburu melihat ada maksiat. Kenapa ada maksiat? Ada rasa benci. Soal berubah dan tidak berubah, ya kita ikhtiar dengan lisan, dengan kekuasaan yang kita punya. Kalau kita nggak punya, ya mau gimana? Kan tidak semua orang punya otoritas di panggung sosial. Kalau dia nggak punya, dia nggak bisa rubah secara langsung. Setidaknya hatinya mengingkari. Selesai. Taklifnya, apa namanya, beban syariat udah putus di dia. Dia nggak kena dosanya. Ya. Karena Nabi sendiri, coba lihat, Nabi berdakwah tetap aja ada yang ingkar. Jadi nggak bisa. Ya. Itu yang pertama, Pak. Ya. Jadi nggak bisa kita ngilangin gibah, nggak bisa, Pak. Ya. Malah ada orang yang hidupnya dapurnya ngepul dari gibah. Kalau dia kagak gibah, dia kagak makan. Gimana itu urusan? Kalau udah dunia perdapuran, repot urusan. Itu udah geopolitik itu. Udah dapur itu, Pak. Coba bayangin. Nah, jadi susah. Setidaknya kita mengamankan diri kita, anak kita, istri kita. Kita ngaji nih, pulang kita sampein. Tadi abang ngaji di Muizzu. Apa pelajarannya? Begini. Setidaknya kita ngamanin masing-masing. Setiap kita. Satu. Yang kedua tentang ser-ser tadi itu. Bagaimana kalau kita dengar musik? Soal musik kita udah bahas. Bagaimana hukum musik? Pendapat yang paling tawasud adalah musik itu boleh jika liriknya tidak menimbulkan fitnah, di dalamnya tidak ada miras, tidak ada biduan yang buka aurat, tidak ada ikhtilat laki-laki perempuan, tidak ada zina, tak ada masalah musik. Ya. Bagaimana dengan suara perempuan? Ya, tergantung. Mungkin kalau yang nyanyi biduan mungkin ser kali. Tapi kalau nasidaria, Pak, masa ser, Pak? Nasidaria itu liriknya yang kayak begitu. Bila Israel datang. Lah saya malah kagak lapar itu dengarnya. Lah kalau ser juga masih ria, waduh. Gawat juga itu. Entar dengar ibu-ibu baca Yasin, ser juga. Iya. Artinya, ini bagus pertanyaan Ibu. Ini bagus nih pertanyaan. Berarti Ibu kudu jaga mulut. Karena bapak-bapak ini sensitif telinganya dia. Coba dalam agama, perempuan gak boleh pakai parfum yang kecium sama orang, gak boleh. Jadi mau dong Ustaz, kagak. Ibu kudu beli parfum yang dia wangi, tetapi diameter wanginya gak terlalu jauh, cukup untuk ibu. Ketika ibu nyium, wangi gua, udah cukup. Dan orang gak kebauan, ibu wangi dan orang gak kebauan. Itu sunnah. Justru pakai sunnah, mau pakai wangian, mau jangan bau balsam, itu makruh, mau. Iya, lebau balsam ya. La haula wala quwwata.
Yang atuh bau GPU. Jadi sunnah pakai wangi, tapi wangi yang diameternya kecil, cukup ibu wangi, orang kagak nyium wanginya tapi nggak kebauan juga. Kenapa? Karena kalau kecium orang sembriwing tadi ser katanya. Ada yang ser. Begitupun ibu ngeluarin suara nyanyi karaokean di rumah, boleh karaokean, boleh. Ada apa enggak? Ibu nyanyi lirik Nasidaria yang begitu gitu, mengingetin ke Allah itu. Cuman volumenya dikecilin, ya enggak? Joget boleh nggak bu? Boleh bu, depan suami. Iya depan suami, jangan depan suami orang bu. Jadi agama ini gampang sebenarnya, nggak ada yang susah. Siapa yang bilang agama membatasi ekspresi? Tidak. Kami masa nggak boleh joget? Ibu joget mau ngapain? Mau dipuji siapa? Dipuji suami orang apakah geli bu? Ya, ntar dikintilin dari belakang. Dia bagus di depan suami sendiri. Ya, jadi liriknya dipilih. Kan ada lirik yang kagak ber. Akulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Wah, ini kan liriknya kagak benar itu. Ada desahan-desahannya. Nah, itu nggak benar. Tapi kalau kayak Nasidaria, Opik, Roma Irama, masa haram isinya dakwah tentang lagu tentang ibu, tentang masya Allah. Ya. Cuma masalahnya sekarang begitu sesuatu dibolehkan ada yang bablas. Ya. Berjilbab apa berjilbab dia nyanyinya. Tetapi jilbabnya kayak apa? Lontong. Tahu lontong? Sekel mana? Apa namanya tuh Pak? Apa? Apa namanya? Jilbox ya, jilbox bukan jilbab, jilbox. Membentuk lekukan tubuh. Yang dinyanyiin kasidah, tetapi sambil joget. Wah itu ya sama aja, itu bungkusnya doang syariah. Isinya apa? Saya kira yang begitu-gitu tidak usah dipertanyakan terlalu jauh. Kita punya nurani untuk memilahnya mana yang buat ser, mana yang kagak ser. Nah, ibu-ibu harus sensitif. Ini kayaknya kagak pantas saya nyanyi begini. Ya, oh yang ini pantas ini. Kalau saya nyanyi buat orang taubat, nyanyi. Jadi kagak semua juga buat kita ser. Ya, begitu kira-kira. Ya, udah begitu aja dah. Wah banyak nih. Soto. Nah, ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Wajib kedengaran tetangga. Yang ini saya jamak takdim aja jawabannya. Apa Pak? Salam ya. Saya di sini warga baru. Oh masya Allah. Mas Wahyu, saya dulu lahir Tubis. Berarti Jawa berarti ya Pak ya? Tinggal di Jakarta. Lebih dari setahun dulu saya sekolah di anak saya pindah ke sini, cucu saya pindah sekolah di sini. Jadi saya mengalami yang sini. Kenalan nenek. Babnya mumpung di majelis. Waktu tapi belum ada bincang dalam kesempatan ini maaf yang curi sedikit waktu. Iya. Betul. Nggih. Wah, Nasution tapi nggih ya. Pinggir-pinggir pantai. Nah. Bukan pantai, laut. Pesisir laut. Langkat, bilangkat. Kenalan dari saya. Yang kedua, memang 2 menit aja. Dari sebut-sebut musik, setelah saya musik lain, karena di situ ada
perempuannya, zinanya, itu kayak musik lain, kelompok. Nah, pertanyaan saya, ini saya belum bisa menjawab. Di suatu masjid ada juga suatu senggang kayak begini, itu mutaranya itu lagu pelan, suaranya juga nggak perlu merusak suasana itu. Si Ustaz itu langsung melarang, kayak mikir, jangan itu haram. Wah, dia kan belum menjelaskan Makna musik. beda-beda beda yang musik ini menurut saya Langsung ya. dan saya juga dalam hati saya mau nanya mau mencela ngomong itu sama kan nggak mungkin. Ya. Jadi siapa bingung nggak boleh sih jemaah yang belum ngerti belum dijelaskan. Jadi kita bingung ngomong apa kita sama itu yang pesan saya musik tadi. Jadi ada beberapa kali yang saya dengar Ustaz itu kalau saya nggak boleh nggak boleh bersiul, nggak boleh tutup tangan. Waduh. Oke, nah poinnya sudah saya tangkap. Bagaimana kalau ngaji tetangga denger? Ya bagaimana ya? Ya kalau dengernya masih wajar, masih ini saya kira nggak ada masalah lah. Tapi kalau orang nggak suka karena dia denger pengajian, ya kita nggak bisa kontrol orang suka dan tidak suka. Goyatun nas la tudrok, tidak bisa kita nyenangin semua hati orang. Ya. Tapi kita juga yang ngaji kudu tahu aturan. Jangan sampai membuat orang terganggu dan lain-lain. Kita punya sound system nih. Saya kalau pengajian mesti bilang sound dalam aja ya. Karena saya khawatir ceramah saya ya direkam, nyinggung orang dan lain-lain yang dia tidak tahu konteksnya. Ya. Jadi begitu. Jadi dan ngaji sekencang apa sih Bu? Ngaji. Ya, mau bismillah. Kecuali Ibu ngajinya pakai sound horek. Horek. Tadi kita udah bahas tuh sound. Nah itu begitu ya, sewajarnya lah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Ya. Lalu kemudian tentang apa musik tadi, ya sama. Kita udah jelaskan musik yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak hanya live, menurut saya. Yang tidak live juga bisa jadi haram. Kalau orang nonton video musik yang sudah direcord, tapi isinya musik yang kagak bener. Ada lirik, ada lagu, ada biduannya, telanjang, ada ya haram. Musik juga namanya. Musik dalam konteks jahiliyah yang definisi yang awal kita bicara. Tapi jika musiknya benar, live tidak live, gak apa-apa. Jadi bukan soal live tidak live, tetapi komposisinya, isinya. Ya. Jika ada kemaksiatan di situ, nah itu yang membuat konteks hukumnya berubah dari boleh menjadi tidak boleh. Adapun di masjid, memang masjid ini tingkat sakralnya lebih tinggi daripada yang bukan masjid. Ibu boleh berjunub duduk di mana aja, tapi dalam masjid nggak boleh. Bapak kagak mandi wajib, habis hubungan badan nongkrong, boleh, di masjid nggak boleh, dosa. Tingkat sakralnya lebih tinggi memang. Kita boleh jualan transaksi, tapi di masjid nggak boleh. Ada adab, tingkat sakralnya. Bahkan Nabi mengatakan, la arbahallah tijaratan. Tidak akan untung orang yang transaksi di dalam masjid. Didoakan tidak untung sama Nabi. Ya. Jadi memang karena dia tempat yang sangat sakral, merokok di masjid nggak boleh, dalam masjid nggak boleh. Ya. Nah kalau rokoknya kita bisa beda pendapat. Ya.
setidak-tidaknya makruh atau haram. Kan begitu. Tapi kalau di masjid pasti haram merokoknya. Ya. Jadi nggak boleh. Memang tingkat sakralnya agak tinggi masjid ini. Ya, buang najis nggak boleh. Ngeludah sampai disuruh sama Nabi, jilat lagi ludahmu. Nggak boleh. Maka kalau ada kucing masuk kita usir, itu memang kudu diusir. Takut dia habis kucing mah kagak cebok, Bu. Iya, ngesot ke sejadah jadi najis. Cuman yang kagak ngaji ntar dia kesinggung, dia pecinta kucing. Nah itulah yang problem, itu yang kagak kaji. Kalau kita duduk semua di sini sama dijelaskan kan jadi nggak problem. Jadi memang tingkat sakral masjid ini tinggi, Pak. Nah, termasuk apa namanya, katakanlah sesuatu yang kita anggap tidak pantas di luar masjid saja mungkin dianggap kurang pantas, apalagi itu di dalam masjid. Tidak boleh. Memang tingkat sakralitasnya tinggi. Tapi kalau cuma tepuk tangan, siul, itu ya saya kira tidak ada unsur ibadahnya, boleh-boleh aja. Ya, tepuk tangan. Ya, misalnya ada penampilan anak baca puisi karena muharraman di sini. Habis baca puisi, coba ibu tepuk tangan. Saya kira itu apresiasi, ekspresi apresiasi. Dulu orang dilarang tepuk tangan dan bersiul karena itu ritual orang tawaf zaman jahiliyah. Jadi mereka nggak baca labbaik Allah, tapi tepuk tangan sama siul. Makanya kagak boleh. Nah sekarang kan tepuk tangan dan siul tidak dijadikan ritual ibadah, dijadikan ekspresi orang memuji orang. Salah. Bukan bagian dari ibadah. Jadi ada pakem-pakemnya memang. Ada pakem-pakemnya memang. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata ta'iwin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولانا صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق